Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti kuliah online. Tak ada suatu halangan apapun dalam rangka mengikuti kuliah sosiologi hukum. Tadi saya sudah buka jam 7 ya. Ternyata sistemnya nggak connect dari pasca itu. Baru bisa ini. Ya agak terlambat sedikit ya, karena ada sistemnya tidak nyambung. Jadi mohon maaf. Saudara mahasiswa pasca sarjana Universitas Bandar Lampung, nama saya mungkin sudah kenal atau belum, Dr. Baharudin MH ya. Saya membimbing mengasuh mata kuliah sosiologi hukum bersama Ibu Dr. Nunung Rodiah. Mungkin sudah disampaikan oleh beliau hal-hal yang sangat urgent, sangat penting yang berkaitan dengan mata kuliah sosiologi hukum. Tentunya di sini saya juga mungkin bisa dalam artian mengulangi lagi atau pengayaan lah, supaya lebih menguasai lagi mata kuliah ini ya. Kalaupun ada kesamaan ya mohon maaf, kalau memang ada perbedaan, nah itulah yang seharusnya kita cari ya. Tugas sudah saya buat di UBL APPS. Silahkan saudara kerjakan. Deadline-nya itu sampai hari Senin lah, cukup lama ya. Ada waktu, karena saya tahu saudara ini sibuk ya kan, kerja, kemudian mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu ya, saya sangat paham dalam hal ini ya. Itu bahan penilaian bagi saya ya. Di samping mengikuti kuliah, mengerjakan tugas-tugas ya di UBL APPS itu bahan penilaian, nanti digabung nilainya dengan Ibu Dr. Nunung Rodiah ya. Ini adapun referensi atau buku-buku yang harus Anda baca, atau bisa juga bahannya dari Google. Sekarang ini ada bantuan Mbah Google ya kan. Udah lebih cerdas itu Mbah Google dari kita ya kan. Bisa diklik Mbah Google sosiologi hukum kan itu ya. Jadi tidak kehabisan akal kuliah di zaman modern ini. Tidak ada istilah tidak ada bahannya, tidak ada materinya, tidak ada segala macam ya. Tidak ada alasan itu untuk kuliah di zaman modern ini ya. Itu tentunya ya. Nah, mengenai buku-buku ya, ini pokok-pokok sosiologi hukum oleh Suryono Sukanto ya. Kemudian sosiologi hukum oleh Oce Salman ya. Lapisan-lapisan studi hukum ya. Kemudian banyaklah buku ini. Pranata Hukum, sebuah telaah sosiologis oleh Profesor Dr. Esmi Warasi SHMS ya. Jadi tidak bisa saya sebutkan, di situ ada di
daftar bacaan atau daftar pustaka, bisa diklik, bisa dibuka ya. Selanjutnya ini saudara bisa lihat ya, sosiologi of law atau sosiologi hukum. Pengantar kuliah, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran para ahli filsafat yang sedang berpikir, nunduknya kepalanya begini ya. Ini serius, sedang berpikir dari radik-radiknya, dari akar-akarnya ya. Jadi sangat serius. Ada pendapat René Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada ya. Ini kemudian pendapat Cicero, ubi societa ibius ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pendapat yang penting lagi, Saint-Germain, tidak ada ruang hampa kosong tanpa hukum. Berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan berhadapan dengan tatanan-tatanan dalam masyarakat dan manusia hidup ya. Nah ini sangat penting bagi kita mengetahui ini. Saya tidak akan membicarakan lebih lanjut pengantar saya, langsung aja ke permasalahan. Mengapa kita perlu mempelajari sosiologi dan sosiologi hukum? Apa pentingnya? Apa organnya? Karena implementasi atau penerapan hukum itu juga harus menggunakan ilmu-ilmu lain ya, bantuan ilmu lain, antara lain ilmu sosiologi hukum, psikologi hukum dan lain sebagainya ya. Penerapan penegakan hukum tidak akan sempurna tanpa menggunakan ilmu-ilmu lain, ilmu bantu lain ya. Kajian sosiologi juga sangat penting. Sosiologi itu membahas tentang gejala-gejala sosial ya, interaksi sosial, mungkin dari yang sangat sederhana sampai tingkat modern, tergantung pendidikannya ya, SDM-nya juga ya. Di dunia modern mungkin gejala sosial, interaksi sosialnya sudah berbeda ya, sudah melembaga, berbeda dengan yang masih tradisional. Nah ini ya. Kemudian sosiologi hukum ini mempelajari apa ya, realitas sosial, realitasnya ya, kenyataannya, bukan berbicara baik dan buruk, menilai baik dan buruk ya. Mungkin bisa juga karena apa, hukum tidak tegak ya, hukum tidak terlaksana karena ada faktor-faktor ya, hambatan atau faktor kendala. Faktor hambatan atau kendala ini kan hanya bisa dipahami dari manusianya itu sendiri ya kan, faktor kendala. Kalau orang pidana mungkin kenapa dia melanggar hukum, karena ada faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor agama ya, dan faktor yang lain-lain. Sama aja, walaupun jurusan atau bidang hukum tata negara atau hukum bisnis, implementasi hukum tidak tegak ya. Misalnya kaitan dengan otonomi daerah atau otonomi desa ya. Ya,
Ini bisa dicari faktor hambatan atau kendalanya. Faktor hambatan kendala ini maka kita harus mengerti, harus mengetahui sosiologi hukum, mengapa terjadi demikian, ya kan? Nah ini, ya, maka perlunya kita mempelajari sosiologi dan sosiologi hukum. Ada keterkaitan di sini. Hal yang sangat penting, sama-sama penting ya di sini. Kemudian lanjutan, latar belakang lahirnya sosiologi hukum itu apa? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum ini bisa dilihat dari pertama filsafat hukum, ilmu hukum, kemudian dilihat dari sosiologi hukum itu sendiri, ya. Dilihat dari filsafat hukum, ahli filsafat itu kan ahli yang suka berpikir renungan yang mendalam, ya kan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini ada? Mengapa harus ada? Ya, kendala ini, ya, harus diselesaikan, harus dituntaskan secara komprehensif, kan gitu. Ini, ya, antara lain yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi hukum itu para ahli filsafat hukum, ya. Antara lain misalnya Hans Kelsen, ya. Ini Hans Kelsen ini dia melahirkan ilmu-ilmu yang kaitan dengan Steupenbau teori, piramida hukum, ya. Jadi hukum itu berdasarkan norma-norma yang abstrak, Grundnorm bahasanya itu, ya. Setelah itu baru melahirkan peraturan-peraturan berikutnya di bawahnya, ya. Mungkin Anda sudah mempelajari ini istilah Grundnorm, ya. Kalau kita lihat di Pancasila, ya, di Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila itu, ini Pancasila, ini Grundnormnya, ya, negara kita ini. Baru Undang-Undang Dasar, baru undang-undang, hierarki perundang-undangan di bawahnya berikutnya. Aliran pemikiran dari Hans Kelsen itu hukum murni. Hukum itu belum dicampuri oleh politik, sosial, budaya, apa adanya gitu ini pemikirannya, ya. Kemudian juga mungkin Anda sudah pelajari juga misalnya teori yang lain, Karl von Savigny misalnya, dia mengajarkan tentang apa, ya, mazhab sejarah misalnya, ya. Paul Gage, apa istilah itu, hukum itu mencerminkan jiwa bangsa misalnya, ya. Jadi kemudian juga ada juga yang lain, ya, mazhab yang lain, misalnya Jeremy Bentham itu alirannya bahwa hidup itu untuk manfaat bagi yang lainnya. Kalau ada yang melanggar hukum berarti harus kena sanksi pidana, kan, harus kena sanksi. Ini banyak pemikirannya kaitan dengan hukum pidana, ya. Nah ini sanksi hukum, kena sanksi hukum. Kemudian juga mungkin sudah Anda juga baca, pernah dengar, ya, ada Eugen Early, ya, kaitannya apa, mengajarkan tentang the living law, ya, hukum yang hidup yang ada di masyarakat. Ini perlu diperhatikan. Desa tertinggal, ya kan, daerah yang tertinggal, apalagi yang banyak menganut hukum adatnya di sana, jangan ditinggalkan. Hukum yang hidup di masyarakat
harus diakomodir, harus diperhatikan, ya. Ini pemikiran Eugen Early, ya. Ini termasuk juga Roskopun, ya. Apa inti ajarannya? Law as a tool and social engineering, ya kan? Hukum itu adalah rekayasa sosial, ya. Bagaimana direkayasa supaya patuh hukum masyarakat itu. Nah, ini mengikuti aturan-aturan yang ada, ya. Ya, masih banyak yang lain. Mazhab ini kan mazhab-mazhab, ada mazhab sejarah, ya kan, ada mazhab-mazhab yang lainnya mungkin Anda sudah pelajari. Misalnya juga Henry Mainz, ya, Henry S. Mainz, ya, apa itu? Ya, hukum itu harus mengikuti juga kondisinya, zamannya, waktunya, kapan. Nah, ini harus diperhatikan juga, ya. Ya, ini mengajarkan tentang hukum kontrak, ya. Masyarakat modern itu berbeda dengan masyarakat biasa. Awalnya masyarakat biasa berubah mengikuti zaman, ya. Kemudian modern, maka perjanjian yang biasa itu udah hilang, akhirnya diganti dengan hukum kontrak, ya kan. Hukum kontrak, ya, mengikuti hak dan kewajiban yang ada ini di masyarakat modern. Nah, ini, ya. Nah, kemudian juga masih banyak, ya, kaitan dengan pengadilan itu harus adil, ya kan. Ya, harus memperhatikan keadilan masyarakat, ya. Pengalaman masyarakat, keinginan masyarakat, tidak hanya mengikuti logika hukum saja. Bagaimana pengalaman masyarakat yang harus diperhatikan untuk keadilan. Ini dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, ya. Kemudian ada juga Karl Lewinsky, ya. Ini mazhab aliran realisme. Hukum itu harus realisme, harus adil, ya. Keadilan itu tidak hanya dengan corong pasal-pasal. Kalau hanya dengan aturan-aturan normatif, dogmatik, ya kan, ya, KUHP, pasal-pasal, ayat-ayat, undang-undang, pasal-pasal, ayat-ayat, kalau hanya sekedar ayat-ayat saja, itu tidak bisa menetapkan hukum yang adil tanpa memperhatikan unsur lain, realitas sosial, realitasnya maunya yang adil itu seperti apa. Nah, inilah terkait dengan ilmu sosiologi hukum tadi yang saya katakan, ya. Nah, ini hal-hal penting dalam mengikuti kuliah sosiologi hukum, ya. Pengantar di awal kita ada beberapa kali pertemuan. Nanti bagaimana implementasinya penerapan hukum, ya, dengan menggunakan beberapa teori ahli sosiologi hukum, ya. Penerapannya seperti apa? Ini berikutnya ke depan nanti. Bagaimana menghadapi misalnya terjadi konflik sosial, ya. Bagaimana para ahli sosiologi hukum mengatasi konflik sosial, ya. Termasuk juga bisa pendekatan agama kalau memang dia ahli agama, ya. Ya, ini saya ada buku juga, sudah pernah menyusun juga penyelesaian konflik sosial. Buku saya
meneliti yang waktu itu di Kalianda itu antara orang Lampung dengan Bali terjadi konflik. Bagaimana ini harus damai, ya kan? Bagaimana harus penyelesaian dengan yang terbaik dari pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya kan? Termasuk di situ dalam rangka penyelesaian konflik, mencari yang terbaik. Ini pendekatan sosiologi hukum, ya, bisa jadi begitu dengan teori-teori yang digunakan, ya. Termasuk juga dalam menghadapi COVID-19, misalnya menggunakan teori Jeremy Bentham, teorinya untuk psikoanalisisnya bisa saja, ya. Terus nanti bicara kendala-kendala, faktor-faktor kendalanya, ya. Nah, ini hal-hal yang penting di awal sekali, ya, keterkaitannya mempelajari sosiologi hukum, sosiologi dan sosiologi hukum hubungannya ada kaitannya, ya. Saya sudah berbicara hubungan sosiologi hukum, hubungan sosiologi dengan sosiologi hukum, terkait juga lahirnya apa yang melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum itu, sehingga lahirlah para ahli-ahli teori tadi itu yang sebutkan tadi itu, antara lain, belum semua itu, ya, yang saya sebutkan. Saya kira itu dari saya, ya, kuliah awal ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh dihidupkan mic-nya.